Halo sahabat semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, diberi kelancaran rezeki, dan dikelilingi orang-orang yang menyayangi kalian. Pada video kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang sangat menyentuh hati, berjudul Anak yang dikira melupakan ibunya, dihina satu kampung. Tapi saat ibu jatuh sakit, kebenaran ini membuat semua terdiam. Sebuah cerita tentang seorang anak yang dianggap durhaka, dicap tidak peduli, dan disalahkan oleh banyak orang. Padahal di balik diamnya, ada pengorbanan besar yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Klik tombol like jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini. Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, karena satu komentar dari kalian sangat berarti untuk kami. Dan jangan lupa, tekan juga tombol lonceng, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi setiap kali channel ini mengunggah cerita terbaru. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, agar tidak mudah menghakimi, agar lebih menghargai pengorbanan orang tua. Dan semoga kalian yang menonton hari ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, serta keluarga yang harmonis. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu kampung masih basah oleh sisa hujan semalam. Jalan tanah yang membelah deretan rumah kayu tampak becek, meninggalkan bau tanah lembab yang khas. Di depan rumah kecil bercat kusam, Bu Sari berdiri sambil memegang sapu lidi. Punggungnya sedikit membungkuk, napasnya terengah, tapi tangannya tetap bergerak menyapu daun-daun basah yang jatuh dari pohon jambu di halaman. Wajahnya tampak pucat, garis-garis lelah jelas di sekitar mata, namun ia memaksakan senyum setiap kali ada orang lewat. "Kasihan ya Bu Sari, sendirian terus," bisik seorang ibu sambil menenteng belanjaan di depan warung. "Iya, anaknya kemana sih? Katanya kerja di kota, tapi nggak pernah kelihatan pulang," sahut yang lain. Suaranya pelan tapi cukup jelas untuk didengar beberapa orang di sekitar. Bu Sari pura-pura tak mendengar. Ia menunduk, menyapu lebih cepat, seolah suara-suara itu hanyalah angin pagi. Namun dadanya terasa sesak. Bukan karena sakitnya, tapi karena kata-kata yang menempel di telinga dan sulit dilepaskan. Di ujung gang, beberapa bapak duduk di bangku panjang, menyeruput kopi hitam. Asap rokok melayang pelan, bercampur dengan udara pagi yang dingin. "Anak zaman sekarang, kalau sudah punya duit, orang tua dilupakan," kata salah satu dari mereka sambil menggeleng pelan. "Namanya Lina, kan?" tanya yang lain. "Cantik, pintar, tapi ya gitu, lupa sama ibunya." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa beban. Seolah Lina adalah cerita lama yang sudah selesai dibicarakan, disepakati bersama sebagai anak yang durhaka. Tak ada yang benar-benar tahu hidupnya seperti apa. Tak ada yang pernah bertanya langsung. Tapi cap itu sudah terlanjur melekat. Di dalam rumah, Bu Sari berhenti menyapu. Ia menekan pinggangnya pelan, wajahnya meringis. Dari dinding kayu yang retak-retak, foto Lina kecil terpajang dalam bingkai sederhana. Lina dengan seragam sekolah dasar, tersenyum lebar sambil memeluk piala lomba menggambar. Bu Sari menatap foto itu lama. "Lina," gumamnya lirih. Suaranya hampir tak terdengar, kalah oleh suara ayam dan motor lewat di jalan depan. Ia duduk di kursi kayu tua, menarik napas panjang. Tangannya bergetar saat meraih segelas air. Di luar, obrolan warga masih berlanjut, semakin bebas, semakin berani. "Kalau aku punya anak kayak gitu, malu rasanya," kata seorang ibu lain tanpa menoleh ke arah rumah Bu Sari. Bu Sari memejamkan mata. Ada perih yang mengalir pelan di dadanya. Ia ingin membela anaknya, ingin berkata bahwa Lina bukan anak buruk. Tapi setiap kali niat itu muncul, ia teringat wajah Lina yang selalu berkata pelan, "Bu, jangan cerita ke siapa-siapa ya. Biar Lina yang urus." Bu Sari membuka mata lagi. Ia tersenyum kecil, senyum yang lebih mirip menahan air mata. Di kejauhan, langit mendung kembali menggantung. Angin berembus dingin, membuat dedaunan bergesekan, menimbulkan suara berdesir yang seolah membawa firasat. Dan di tengah semua cap, bisik-bisik, dan tatapan menghakimi itu, tak satu pun dari mereka tahu bahwa di balik diamnya Lina, ada sesuatu yang sedang ia siapkan, sesuatu yang kelak akan membuat seluruh kampung terdiam, tapi belum hari ini. Siang itu matahari berdiri tepat di atas kepala, panasnya menekan atap seng rumah Bu Sari hingga terdengar bunyi berderak pelan. Di dalam rumah, udara terasa pengap, bercampur bau kayu tua dan minyak kayu putih. Bu Sari duduk di dipan tipis di ruang tengah, kipas angin kecil di sudut ruangan berputar malas, hanya menggerakkan udara tanpa benar-benar memberi kesejukan. Wajahnya tampak lelah, keringat membasahi pelipis,
tapi matanya terus menatap pintu depan yang setengah terbuka. Ia bangkit perlahan, melangkah tertatih menuju pintu. Dari sana, jalan kampung terlihat lengang. Hanya suara jangkrik siang dan sesekali motor lewat, memecah kesunyian. Busari menghela napas panjang, tangannya meremas ujung kebaya lusuh yang ia kenakan. Belum pulang juga, gumamnya, lebih seperti bicara pada dirinya sendiri. Setiap sore, kebiasaan itu selalu sama. Ia menunggu. Duduk di kursi kayu dekat pintu, menghadap ke jalan, seolah berharap langkah kaki atau suara motor yang terdengar adalah milik Lina. Wajahnya sering menyala sebentar setiap kali ada suara mendekat, lalu kembali redup saat yang lewat bukan anaknya. Tetangga sebelah, Buruk Mini, berhenti di depan pagar bambu. Ia menatap Busari dengan raut iba bercampur ingin tahu. "Nunggu Lina, Bu?" tanyanya sambil menyeka keringat di leher. Busari tersenyum tipis. "Iya, mungkin habis kerja, capek, jalan jauh. Sudah lama yang gak pulang." Buruk Mini mendekat sedikit. "Sudah," jawab Busari singkat. Ia menunduk, jarinya saling mengait, menahan rasa kosong yang tiba-tiba membesar. Buruk Mini terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau perlu apa-apa, bilang ya, Bu." Busari mengangguk. "Iya, terima kasih." Saat Buruk Mini pergi, senyum itu perlahan runtuh. Busari kembali masuk ke rumah. Ia membuka kaleng biskuit tua di lemari, mengambil sepotong singkong rebus yang sudah dingin. Ia makan perlahan, mengunyah tanpa selera, matanya kembali melayang ke foto Lina di dinding. "Makan yang teratur ya, Bu." Suara Lina seolah terngiang di telinganya, suara dari percakapan terakhir mereka lewat telepon. "Iya, Nak," jawab Busari kala itu, meski kini ia sadar sering berbohong demi menenangkan anaknya. Sore menjelang, langit mulai berwarna jingga pucat. Busari kembali ke beranda. Angin membawa bau asap dapur dari rumah-rumah sekitar. Tawa anak-anak kecil terdengar di kejauhan, memantul di antara rumah-rumah sempit. Semua terasa hidup, kecuali rumahnya sendiri. Busari mengusap dadanya yang tiba-tiba terasa nyeri. Ia menahan napas sejenak, lalu duduk kembali. Wajahnya menegang, tapi bibirnya tetap berusaha tersenyum saat seorang anak kecil lewat dan menyapanya. "Busari sendirian lagi?" tanya anak itu polos. Busari mengangguk. "Iya, tapi nggak apa-apa." Malam turun perlahan. Lampu-lampu rumah mulai menyala. Busari menutup pintu, duduk di ranjangnya, memeluk bantal tipis. Di luar, suara obrolan warga terdengar samar, kadang menyebut namanya, kadang menyebut Lina, dengan nada yang ia kenal betul. Air mata akhirnya jatuh. Diam-diam, tanpa suara, Busari menatap langit-langit rumah, bibirnya bergetar. "Lina, ibu kangen," bisiknya lirih. Di saat yang sama, entah di mana, Lina juga sedang menatap malam dengan perasaan yang tak kalah berat. Tapi jarak, waktu, dan rahasia membuat mereka sama-sama terjebak dalam sepi yang berbeda, dan kesepian itu baru saja mulai menunjukkan harga yang harus dibayar. Pagi berikutnya, kampung kembali ramai seperti biasa. Matahari baru naik setengah, tapi suara ember beradu, sapu menyentuh tanah, dan teriakan pedagang sayur sudah saling bersahutan. Di sudut gang dekat pos ronda, beberapa ibu berkumpul sambil memotong sayuran. Tangan mereka sibuk, tapi mulut mereka jauh lebih sibuk lagi. "Kasihan si Busari, tapi ya gimana, anaknya begitu," kata seorang ibu sambil mengibaskan daun bawang yang masih basah. "Iya, mau bilang apa lagi," sahut yang lain. "Kalau anak peduli, masa ibunya dibiarkan sendiri sakit-sakitan?" Kata-kata itu meluncur ringan, seperti obrolan biasa, tanpa sadar sedang menghakimi. Tak ada nada marah, justru terdengar seperti kesimpulan yang sudah bulat. Di kepala mereka, cerita tentang Lina telah terbentuk rapi, seolah-olah mereka menyaksikan sendiri semua yang terjadi. Di warung kecil depan rumah Busari, Pak Udin menuang kopi panas ke gelas-gelas kaca. Uapnya naik, bercampur aroma kopi pahit. "Dulu Lina itu anak baik," katanya pelan, tapi tetap terdengar. "Rajin, sopan." "Dulu iya," potong seorang bapak sambil menyeruput kopi. "Sekarang kan sudah beda. Kerja di kota, duit ada, tapi orang tuanya nggak diurus." Kalimat itu disambut anggukan. Satu anggukan berubah jadi banyak. Dari situlah gosip tumbuh, berpindah dari mulut ke mulut, berubah bentuk, makin tajam, makin kejam. Yang awalnya hanya dugaan, perlahan dianggap fakta. "Katanya Lina itu malu punya ibu miskin," celetuk seseorang. Entah dari mana asalnya, tapi kalimat itu langsung melekat.
Pantesan nggak pernah kelihatan pulang, tambah yang lain. Bu Sari lewat di depan warung dengan langkah pelan, membawa kantong plastik berisi tempe. Ia menunduk, pura-pura fokus pada langkahnya. Tapi setiap kata seperti jarum, menusuk pelan tapi dalam. Bahunya sedikit bergetar, namun ia tetap melangkah, menahan agar air mata tak jatuh di depan orang-orang. Sampai di rumah, ia menutup pintu agak keras tanpa sadar. Ia bersandar sebentar di dinding, menarik napas panjang. Mereka nggak tahu apa-apa, bisiknya pada dirinya sendiri. Namun di luar, cerita terus berjalan tanpa dirinya. Anak-anak kecil mulai ikut mendengar. Remaja kampung mulai berbisik-bisik. Bahkan orang-orang yang belum pernah bertemu Lina pun merasa seolah mengenalnya. Anak Bu Sari itu yang di kota ya? Yang nggak peduli ibunya, kata seseorang pada pendatang yang baru pindah. Dan pendatang itu mengangguk, menerima cerita itu begitu saja. Hari demi hari, gosip itu berubah menjadi keyakinan bersama. Tak ada lagi yang mempertanyakan. Tak ada lagi yang mencoba memahami. Nama Lina menjadi contoh yang sering disebut jika membicarakan anak yang lupa diri. Sementara itu, di rumah kecilnya, Bu Sari duduk sendirian, memandangi halaman yang sepi. Ia menggenggam ponsel tua di tangannya, menimbang-nimbang untuk menelepon Lina. Jarinya gemetar di atas layar. "Jangan, nanti Lina kepikiran," katanya pelan, lalu meletakkan ponsel itu kembali. Ia tak tahu bahwa setiap bisik-bisik di kampung itu seperti ombak yang semakin besar, bergerak perlahan menuju satu titik, dan saat kebenaran muncul nanti, ombak itu tak hanya akan berhenti, tapi akan menghantam balik mereka yang selama ini terlalu mudah percaya. Malam di kota selalu terasa lebih dingin bagi Lina, meski lampu-lampu gedung menyala terang tanpa henti. Dari jendela kamar kos sempitnya, ia bisa melihat jalan raya yang tak pernah benar-benar tidur. Suara klakson, deru motor, dan langkah kaki orang-orang pulang kerja bercampur jadi satu, membentuk kebisingan yang justru membuatnya merasa sendirian. Lina duduk di tepi ranjang, punggungnya bersandar ke dinding, kedua kakinya ditarik ke dada. Wajahnya terlihat lelah, mata sembab, tapi ia tetap memaksakan diri membuka buku catatan kecil di pangkuannya. Di dalam buku itu, barisan angka tertulis rapi. Pengeluaran, tabungan, cicilan, dan satu kolom khusus yang selalu ia lingkari, untuk ibu. Setiap kali melihat kolom itu, napas Lina terasa berat, tapi matanya justru mengeras, seperti menguatkan diri. "Bentar lagi, Bu, bentar lagi," gumamnya lirih. Ponselnya bergetar. Pesan dari temannya, "Rika, kita makan di luar yuk. Kamu kelihatan kurus banget." Lina mengetik balasan singkat. "Maaf, lagi nggak bisa. Ada perlu." Ia meletakkan ponsel itu dengan layar menghadap ke bawah. Makan di luar berarti keluar uang. Bagi Lina, setiap rupiah punya tujuan. Ia bangkit, membuka lemari kecil. Isinya sederhana, beberapa potong pakaian kerja, satu jaket lama, dan tas usang. Tak ada barang baru. Tak ada tanda kehidupan orang kota yang katanya bergelimang uang. Di tempat kerja, Lina dikenal pendiam. Ia datang paling pagi, pulang paling akhir. Rekan kerjanya sering heran. "Kamu nggak capek, Lin?" tanya seorang rekan saat mereka lembur. "Capek, tentu saja." Tapi Lina hanya tersenyum kecil. "Biasa." Ia tak pernah cerita soal ibunya. Tak pernah bilang tentang kampung, tentang rumah kayu, tentang sakit pinggang yang sering dikeluhkan Bu Sari. Bukan karena malu, tapi karena takut hatinya melemah jika terlalu sering dibicarakan. Suatu sore, hujan turun deras. Lina berteduh di halte, menatap air yang mengalir di aspal. Ia mengeluarkan ponsel, melihat nama ibu di daftar panggilan. Jarinya ragu. Ia menekan panggil, lalu buru-buru mematikannya sebelum tersambung. "Kalau dengar suara ibu, aku bisa pulang," bisiknya pada diri sendiri. Malam itu, ia menghitung uangnya lagi. Ia memindahkan sebagian ke rekening lain, rekening atas nama ibunya. Tangannya gemetar, tapi ada kepuasan kecil di dadanya setiap kali angka itu bertambah. "Ini bukan karena aku nggak peduli," katanya pelan pada bayangan dirinya di cermin kecil. "Aku cuma mau semuanya siap." Ia duduk di lantai, memeluk lutut. Air mata jatuh satu-satu, membasahi lantai dingin. Tak ada yang melihat, tak ada yang tahu. Di kampung, namanya mungkin disebut dengan nada sinis. Di kota, ia hanya angka di antara ribuan pekerja lain. Lina menghapus air matanya, berdiri, dan mematikan lampu. Sebelum tidur, ia menatap layar ponsel sekali lagi, melihat foto ibunya yang tersimpan. "Doain aku kuat ya, Bu,"
bisiknya. Di luar, hujan belum berhenti. Dan di balik kesunyian kamar kos itu, Lina menyimpan rahasia yang suatu hari akan mengubah cara semua orang memandangnya. Tapi rahasia itu menuntut pengorbanan yang belum selesai ia bayar. Pagi itu udara kota terasa lembab setelah hujan semalaman. Lina berdiri di depan mesin ATM, jaket tipisnya sedikit basah di bagian bahu. Antrean di belakangnya pendek, tapi ia berdiri lebih lama dari biasanya, menatap layar dengan wajah tegang. Angka-angka itu muncul perlahan, seolah ikut menimbang beban di dadanya. Ia menarik napas dalam, lalu menekan beberapa tombol dengan jari yang gemetar. Transaksi berhasil. Lina memejamkan mata sejenak. Ada lega, tapi juga takut. Setiap kali ia memindahkan uang ke rekening atas nama ibunya, perasaan itu selalu datang bersamaan. Ia melangkah menjauh dari mesin ATM, duduk di bangku dekat dinding. Di sekelilingnya, orang-orang lalu lalang dengan wajah tergesa. Tak ada yang tahu bahwa di balik wajah tenang Lina, ada keputusan besar yang terus ia ulangi setiap bulan. Kalau ibu tahu, pasti marah, gumamnya sambil tersenyum pahit. Ia teringat percakapan mereka beberapa bulan lalu. Ngapain nabung buat ibu, Lin? Suara Busari terdengar jelas di ingatannya. Ibu masih bisa kerja. Buat jaga-jaga aja, Bu, jawab Lina waktu itu pelan. Jaga-jaga apa? Ibu nggak mau nyusahin kamu. Kalimat itu yang membuat Lina memilih diam. Memberi uang langsung berarti perdebatan. Menyimpan diam-diam berarti ibu aman tanpa harus merasa menjadi beban. Pilihan itu terasa kejam, tapi Lina yakin itulah satu-satunya jalan. Siang harinya, Lina duduk di ruang tunggu kantor BPJS. Kursi plastik berderet, suara pengumuman terdengar berulang-ulang. Ia memegang map coklat berisi fotokopi KTP dan KK milik ibunya. Setiap kali namanya dipanggil, dadanya berdebar. Ini atas nama Busari, tanya petugas sambil menatap layar. Iya, jawab Lina cepat. Anaknya ya. Lina mengangguk. Petugas itu tersenyum singkat. Bagus, Mbak. Banyak yang baru ngurus pas sudah sakit. Kalimat itu membuat Lina menunduk. Ia tak tahu harus bangga atau sedih. Setelah semua selesai, ia keluar gedung dengan langkah pelan. Matahari menyilaukan, tapi pikirannya jauh melayang ke kampung. Malamnya, Lina duduk di kamar kos, membuka catatan kecilnya. Ia menulis, BPJS aktif. Dana darurat aman. Tabungan bertambah. Di samping tulisan itu, ia menambahkan satu kalimat kecil. Untuk ibu. Jangan sampai kurang. Ponselnya bergetar. Pesan dari ibunya masuk. Ibu habis sapu halaman. Capek sedikit, tapi nggak apa-apa. Lina menutup mata. Ia membayangkan wajah ibunya yang tersenyum sambil menahan sakit. Tangannya menggenggam ponsel erat. Istirahat ya, Bu. Jangan kebanyakan kerja, balasnya singkat. Ia tahu pesan itu tak cukup. Tapi untuk saat ini, itulah yang bisa ia berikan. Di luar, suara hujan kembali turun pelan, mengetuk jendela kamar kosnya. Lina berdiri, menatap gelap malam, merasa jarak antara dirinya dan ibunya begitu jauh meski ia telah menyiapkan segalanya. Ia tak tahu bahwa semua persiapan itu akan diuji lebih cepat dari yang ia bayangkan, dan tabungan yang ia simpan dengan penuh rahasia itu akan segera menjadi penentu antara penyesalan dan penyelamatan. Pagi itu kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit kelabu menggantung rendah, udara dingin menusuk sampai ke tulang. Busari terbangun dengan napas pendek-pendek, dadanya terasa berat seolah ada batu menindih. Ia duduk di tepi ranjang, memijat lututnya yang kaku, lalu memaksa berdiri. Sedikit lagi, habis ini istirahat, gumamnya sambil berjalan ke dapur. Lantai dapur masih basah sisa hujan semalam. Saat Busari meraih panci di rak, kakinya terpeleset. Semuanya terjadi begitu cepat. Tubuhnya terhuyung, tangannya mencoba meraih apa saja, tapi yang ada hanya udara. Suara benda jatuh di susul tubuh yang menghantam lantai terdengar keras. Ah, desisnya pelan. Busari terbaring. Pandangannya berkunang-kunang. Ia mencoba menggerakkan kaki, tapi rasa nyeri menjalar tajam dari pinggang ke dada. Napasnya makin pendek. Tangannya bergetar saat mencoba memanggil. Lina! Lina! Suaranya nyaris tak terdengar. Beberapa saat kemudian, Buruk Mini yang lewat depan rumah mendengar suara samar dari dalam. Busari, panggilnya sambil mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Pintu didorong. Buruk Mini terkejut melihat Busari tergeletak di lantai. Ya Allah, Bu, teriaknya panik. Dalam hitungan menit,
warga berdatangan. Ada yang mengipas-ngipasi, ada yang memanggil puskesmas. Bu Sari hanya bisa menatap langit-langit dapur dengan mata setengah terbuka. Anaknya, Lina, bisiknya berulang. Iya, Bu, nanti kita kabari, jawab seseorang, meski tak ada yang benar-benar tahu nomor Lina. Di puskesmas, Bu Sari terbaring lemah. Bau obat dan desinfektan menusuk hidung. Dokter memeriksa dengan wajah serius. Tekanan darahnya tinggi. Harus dirujuk, katanya tegas. Kata itu menyebar cepat. Rujukan, rumah sakit, biaya. Di luar ruangan, bisik-bisik kembali muncul. Kemana anaknya? Tanya seseorang. Iya, begini baru dicari, sahut yang lain dengan nada kesal. Seseorang akhirnya menemukan nomor lama Lina dari tetangga. Telepon berdering lama. Di kota, Lina sedang di kantor, menatap layar komputer saat ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak, lalu mengangkat. Halo, ini Mbak Lina? Ibu Mbak jatuh sakit. Sekarang di puskesmas. Dunia Lina seperti berhenti. Suara di sekelilingnya menghilang. Apa ibu kenapa? Suaranya gemetar. Segera ke sini ya, Mbak. Kondisinya lemah. Telepon terputus. Lina berdiri terpaku, wajahnya pucat. Tangannya bergetar hebat. Ia mengambil tas tanpa pamit panjang, berlari keluar kantor di tengah tatapan heran rekan-rekannya. Di kampung, Bu Sari terbaring dengan infus terpasang. Ia membuka mata sebentar, menatap pintu ruang periksa. Lina, bisiknya lagi. Dan jauh di jalan raya, Lina melaju dengan satu pikiran yang sama. Semoga ia belum terlambat, karena kali ini, diam dan persiapan mungkin tidak lagi cukup. Sore itu langit di atas kampung berubah kelabu pekat. Awan bergulung rendah, angin bertiup kencang membawa debu dan daun kering. Di depan puskesmas, warga masih berkumpul, sebagian duduk di bangku panjang, sebagian berdiri sambil berbisik-bisik. Nama Lina kembali disebut-sebut, kali ini dengan nada lebih keras, lebih menyalahkan. Kalau dari dulu diurus, nggak bakal begini, kata seorang bapak sambil menghela napas panjang. Pintu puskesmas terbuka tiba-tiba. Seorang perempuan berlari masuk dengan napas terengah, rambutnya sedikit acak, wajahnya pucat. Itu Lina. Sepatunya basah, jaketnya kusut, matanya merah tapi tajam. Tanpa menoleh ke kanan kiri, ia langsung menuju meja perawat. Ibu saya, Bu Sari. Di mana? Suaranya tegas, meski terdengar bergetar. Perawat itu menoleh cepat. Ruang observasi. Mbak keluarga ya? Iya, jawab Lina singkat. Beberapa warga terdiam. Ada yang terkejut, ada yang saling pandang. Tak sedikit yang merasa salah tingkah melihat Lina yang datang dengan langkah pasti, bukan seperti anak yang bingung atau tak peduli. Di dalam ruangan, Bu Sari terbaring lemah. Selang infus menempel di tangannya. Lina berdiri di ambang pintu, napasnya tertahan. Matanya berkaca-kaca melihat tubuh ibunya yang tampak jauh lebih kecil dari yang ia ingat. Bu, panggilnya pelan. Bu Sari membuka mata perlahan. Saat melihat Lina, bibirnya bergetar. Lina, kamu datang. Lina mendekat, menggenggam tangan ibunya erat. Iya, Bu. Maaf. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Dokter masuk dengan membawa map. Kita perlu rujuk ke rumah sakit kabupaten. Ada risiko komplikasi. Lina mengangguk cepat. Apa saja yang dibutuhkan? Administrasi, biaya awal. Saya urus sekarang, potong Lina. Ia keluar ruangan, langsung menuju loket. Tangannya bergerak cepat, mengambil dompet, ponsel, dan map. Tak ada wajah panik soal uang. Tak ada pertanyaan panjang. Semua berjalan lancar. Warga yang melihat dari jauh mulai terdiam. Beberapa saling berbisik, kali ini dengan nada berbeda. Cepat juga ngurusnya. Kayaknya sudah siap. Ambulans datang. Hujan mulai turun, rintiknya membasahi halaman puskesmas. Lina naik ke ambulans, duduk di samping ibunya, menggenggam tangan itu sepanjang perjalanan. Pegang yang kuat ya, Bu, katanya lembut. Bu Sari mengangguk pelan, matanya tak lepas dari wajah anaknya. Di luar, suara sirene memecah hujan. Kampung kembali sunyi. Tapi di hati banyak orang, mulai tumbuh pertanyaan yang belum berani diucapkan. Apakah selama ini mereka telah salah menilai, atau ada sesuatu yang belum mereka ketahui tentang Lina? Ruang administrasi rumah sakit kabupaten terasa dingin oleh hembusan AC.
Bau antiseptik bercampur aroma kertas baru memenuhi udara. Lina berdiri di depan loket, map coklat di tangannya sudah terbuka. Wajahnya terlihat lelah, tapi sorot matanya tegas. Di belakangnya, beberapa warga kampung yang ikut mengantar hanya bisa menunggu dengan perasaan campur aduk. Data pasien atas nama Busari, ya? Tanya petugas sambil mengetik cepat. Iya, jawab Lina tanpa ragu. Petugas itu berhenti sejenak, menatap layar. BPJS aktif. Ada juga tabungan kesehatan. Lina mengangguk pelan. Semua sudah saya siapkan. Kalimat itu terdengar biasa, tapi cukup membuat orang-orang di belakangnya saling pandang. Beberapa wajah yang tadi sinis kini berubah kaku. Tak ada pertanyaan soal uang muka. Tak ada penundaan. Semua proses berjalan lancar, seolah memang sudah direncanakan sejak lama. Seorang perawat mendekat, berbisik pada temannya. Anaknya ternyata siap. Di ruang perawatan, Busari terbaring dengan selang oksigen tipis. Lina duduk di samping ranjang, memijat pelan tangan ibunya. Kenapa nggak bilang dari dulu, Nak? Suara Busari lemah. Lina tersenyum kecil. Kalau ibu tahu, pasti nolak. Lina cuma mau ibu aman. Pintu terbuka. Dokter masuk bersama seorang perawat. Kondisi ibu stabil. Kami akan lanjutkan perawatan. Terima kasih, Dok, kata Lina menunduk. Di luar ruangan, warga kampung berkumpul. Pak Udin memberanikan diri mendekat. Lin, panggilnya pelan. Kami kira. Lina menoleh. Tatapannya tenang, tanpa dendam. Enggak apa-apa, Pak. Kata-kata itu justru terasa menampar. Satu persatu, warga terdiam. Mereka baru menyadari betapa mudahnya mereka menghakimi tanpa tahu cerita sebenarnya. Busari memandang Lina dengan mata berkaca-kaca. Ibu pikir kamu jauh. Lina memang jauh, Bu, jawab Lina lembut. Tapi nggak pernah ninggalin. Air mata jatuh di pipi Busari. Di luar, hujan berhenti. Cahaya sore masuk lewat jendela, menyinari ruangan dengan lembut. Namun di balik kelegaan itu, Lina tahu satu hal, perjalanan belum selesai. Kesehatan ibunya masih rapuh, dan luka di hati mereka belum sepenuhnya sembuh, menunggu saat untuk diuji sekali lagi. Malam turun perlahan di rumah sakit. Lampu-lampu lorong menyala redup, memantulkan bayangan panjang di lantai mengilap. Suasana menjadi lebih tenang, hanya sesekali terdengar langkah perawat dan bunyi roda troli yang lewat. Di dalam ruang perawatan, Busari terbaring dengan napas yang lebih teratur, tapi wajahnya masih tampak pucat. Lina duduk di kursi plastik di samping ranjang, punggungnya sedikit membungkuk, kedua tangannya menggenggam tangan ibunya tanpa dilepas sejak sore. Lina, suara Busari lirih, hampir tenggelam oleh bunyi mesin monitor. Lina mendekatkan wajahnya. Iya, Bu. Lina di sini. Busari menatap anaknya lama, seolah ingin menghafal setiap garis di wajah itu. Ibu kira kamu sudah capek sama ibu. Kalimat itu menghantam dada Lina. Ia menelan ludah, matanya memerah. Jangan bilang gitu, Bu. Lina capek sama hidup, tapi nggak pernah capek sama ibu. Air mata jatuh satu-satu. Lina menunduk, bahunya bergetar. Ia mencoba tersenyum, tapi suaranya pecah. Maaf ya, Bu. Lina jarang pulang. Lina pikir, dengan diam, ibu lebih tenang. Busari menggeleng pelan. Tangannya yang lemah mengusap punggung tangan Lina. Ibu cuma kangen. Kata itu sederhana, tapi terasa berat. Lina terisak, kali ini tak berusaha menahan. Ia menempelkan keningnya ke tangan ibunya, membiarkan air matanya jatuh. Aku kangen juga, Bu. Setiap hari. Pintu terbuka sedikit. Perawat mengintip, lalu menutup kembali tanpa suara. Malah memberi mereka ruang untuk jujur. Tanpa penonton, tanpa gosip. Busari menarik napas dalam. Ibu dengar orang-orang bilang kamu durhaka. Lina terdiam sejenak. Biarin, Bu. Yang penting ibu tahu. Busari tersenyum lemah. Ibu selalu percaya. Kalimat itu membuat Lina menangis lebih keras. Selama ini, ia kuat karena satu hal, kepercayaan ibunya. Ia menggenggam tangan itu erat, seolah takut kehilangan. Di luar jendela, hujan turun lagi, rintiknya mengetuk kaca dengan ritme pelan. Waktu terasa berjalan lambat, tapi juga terlalu cepat. Lina menatap wajah ibunya yang terlelap, dadanya naik turun pelan. Ia berbisik, hampir tak terdengar. Kali ini Lina nggak kemana-mana.
Namun di balik janji itu, ada ketakutan yang belum berani ia ucapkan, karena kondisi ibunya masih bisa berubah kapan saja, dan malam ini mungkin belum menjadi akhir dari ujian mereka. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menembus jendela rumah sakit. Udara masih dingin, lorong-lorong terasa lengang. Lina terbangun di kursi plastik dengan leher kaku dan mata sembab. Ia menoleh cepat ke ranjang, memastikan ibunya masih di sana. Bu Sari tertidur tenang, napasnya lebih stabil dari malam sebelumnya. Lina menghembuskan napas lega, meski rasa cemas belum benar-benar pergi. Beberapa jam kemudian, kabar mulai menyebar ke kampung. Orang-orang datang menjenguk dengan wajah yang jauh berbeda dari sebelumnya. Tak ada lagi tatapan menyelidik, tak ada bisik-bisik keras. Yang ada hanya diam dan rasa sungkan. "Maaf ya, Lin," kata Pak Udin akhirnya, berdiri canggung di depan pintu kamar. "Kami terlalu cepat menilai." Lina menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah yang dulu sering berbisik kini tertunduk. "Nggak apa-apa," jawabnya pelan. "Yang penting sekarang ibu dirawat." Bu Sari membuka mata perlahan. Melihat warga kampung berdiri di sana, ia tersenyum tipis. "Terima kasih sudah datang," katanya lemah. Beberapa ibu langsung menitikkan air mata. Rasa bersalah terasa nyata. Tak ada pembelaan, tak ada alasan. Hari-hari berlalu. Bu Sari berangsur membaik. Lina mengurus kepulangan ibunya dengan sabar, menemani setiap langkah. Saat akhirnya mereka kembali ke kampung, suasana terasa berbeda. Rumah kecil itu kini ramai oleh sapaan tulus, bukan gosip. Suatu sore, Bu Sari duduk di beranda, ditemani Lina. Angin sepoi membawa bau tanah dan suara anak-anak bermain. "Kamu nggak perlu jauh-jauh lagi," kata Bu Sari pelan. Lina tersenyum. "Lina tetap kerja, Bu. Tapi sekarang Lina pulang lebih sering." Bu Sari menggenggam tangan anaknya. "Itu sudah cukup." Kampung belajar satu hal penting hari itu. Bahwa kasih sayang tak selalu terlihat. Bahwa diam bukan berarti lupa. Dan bahwa menilai tanpa tahu cerita bisa melukai lebih dalam dari yang disadari. Namun bagi Lina dan Bu Sari, pelajaran terbesar bukan untuk kampung, melainkan untuk diri mereka sendiri, tentang keberanian bicara, tentang waktu yang hampir habis, dan tentang janji untuk tak lagi saling menjauh. Akhirnya, kita sampai di penghujung cerita. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan waktu menonton hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menyentuh hati kalian, memberi pelajaran berharga, dan mengingatkan kita bahwa kasih sayang tidak selalu terlihat. Kadang ia hadir dalam diam, dalam lelah, dan dalam pengorbanan yang tak pernah diminta balasan. Jika kalian merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekat kalian, agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Kami doakan, semoga kalian yang sedang berjuang untuk keluarga, yang sedang merawat orang tua, atau yang sedang merasa disalahpahami, semoga selalu diberi kekuatan, kesabaran, dan jalan terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.